Halo, aku Alia Syaina Saleh. Pada kali ini aku mau menganalisis bisnis, yaitu Mondelez International. Oke, jadi ini sedikit overview tentang Mondelez. Jadi Mondelez International itu merupakan perusahaan yang memproduksi dan menjual snack. Mondelez beroperasi di 4 segmen. Mondelez International ini merupakan salah satu perusahaan snacks yang terbesar di dunia dan telah beroperasi di lebih dari 80 negara dan mempekerjakan lebih dari 80.000 karyawan. Jadi Mondelez International ini punya tujuan untuk menjadi future leader di industri snacks di seluruh dunia. Nah, gimana caranya? Jadi dengan cara ini, empowering people to snack right, yaitu menawarkan snacks pada momen yang tepat dan juga dengan cara yang tepat. Nah, jadi ini maksudnya adalah Mondelez memberikan produk yang high range, yang delicious atau enak, dan juga high quality dari bahan-bahan yang sustainable. Kan tadi udah disebutin sebelumnya kalau empowering people to snack right itu dengan cara memberikan produk yang enak dan berkualitas tinggi. Nah, produknya itu apa aja? Jadi ada biskuit, kayak cookies, crackers, atau salted snacks, biskuit-biskuit asin gitu. Terus ada coklat juga, permen, minuman kayak kopi atau minuman bubuk, dan juga berbagai produk keju. Untuk brandnya itu sendiri udah terkenal banget, kayak Oreo, Belvita, ada Biscuits, Cadbury Dairy Milk, Milka, Toblerone, Sour Patch Kids Candy, dan juga Trident Gum. Sekarang kita bakal masuk ke pembahasan analisis. Jadi kita mulai dengan membahas bisnis model kanvasnya Mondelez. Yang pertama aku mau bahas dari customer segmen dulu. Jadi siapa sih yang ditargetkan oleh Mondelez akan membeli produk mereka? Jadi yang pertama itu ada customer yang menyukai makanan manis dan gemar ngemil. Dan juga ada customer di sektor retail. Selanjutnya value propositions, jadi value apa sih yang mau di-deliver sama Mondelez ke customer-nya. Yaitu yang pertama ada taste, yaitu rasanya, jadi produknya Mondelez ini punya rasa yang unik dan juga khas. Yang kedua reputation, yaitu menjadi merek yang sudah lama berdiri. Jadi Mondelez ini berdiri udah cukup lama lah dan cukup dikenal. Yang ketiga range of product, jadi produknya Mondelez ini banyak banget ragamnya, produk snacksnya banyak banget. Lalu size and reach, yaitu dapat menjangkau pasar yang luas, yaitu bisa menjangkau lebih dari 150 negara. Selanjutnya ada brand portfolio, yaitu menguasai portofolio yang besar. Selanjutnya ada channel, jadi gimana sih caranya Mondelez mendeliver value tersebut ke customer, yaitu melalui internal sales, supermarket, toko kelontong, grosir dan distributor, convenience store, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada customer relationship, yaitu hubungan apa sih yang ingin diciptakan oleh Mondelez dengan customer-nya. Nah, yaitu Mondelez ingin menciptakan hubungan yang long standing atau hubungan yang jangka panjang. Selanjutnya ada key resource, yaitu sumber daya apa yang diperlukan oleh Mondelez untuk mendeliver value-nya. Nah, yang pertama ada brand portfolio, yang kedua kekayaan intelektual, dan yang ketiga fasilitas pabrik dan juga produksi. Selanjutnya ada key activities, yaitu dengan cara apa sih Mondelez menciptakan value untuk customer-nya. Nah, yaitu dengan cara memproduksi, memasarkan, menjual, dan mendistribusi produk snacks. Selanjutnya ada key partners, yaitu pihak mana aja yang penting bagi Mondelez. Yang pertama ada supplier dan vendor, karena mereka yang memasok bahan baku untuk produksi. Selanjutnya ada komunitas, karena mereka merupakan tempat bagi Mondelez untuk menciptakan koneksi. Dan selanjutnya ada strategic partners, yaitu store yang menjual barang-barang yang Mondelez. Dan yang terakhir ada organisasi, yaitu Save the Children International sebagai CSR-nya Mondelez. Selanjutnya ada cost structure, jadi biaya apa saja yang dikeluarkan untuk menciptakan value untuk customer. Yang pertama ada bahan baku, maintenance mesin pabrik, procurement, logistik dan distribusi, biaya manajerial, biaya marketing, pajak, dan lain-lain. Revenue streams, jadi gimana sih caranya customer mereward value yang telah kita berikan atau Mondelez berikan. Yang pertama ada dari licensing dan juga penjualan produk. Selanjutnya kita akan bahas SWOT analysis. Yang pertama ada strengths, jadi strengths yang dimiliki oleh Mondelez. Yang pertama posisi market yang cukup kuat, ada brand recognition yang kuat, jaringan distribusi yang kuat, brand portfolio yang besar, komunitas dealer yang kuat, mudah untuk masuk ke new market segment, dan juga customer satisfaction yang tinggi. Untuk weaknesses-nya yang pertama, tingkat turnover-nya tinggi, rasio profitabilitas sama net contribution-nya di bawah rata-rata dalam industri snacks, terus kurangnya berinvestasi di
teknologi, biaya inventorinya besar, dan juga kurangnya financial planning yang baik. Untuk opportunities, yang pertama, kehadiran dunia digital ini meningkatkan peluang bagi Mondelez untuk meng-approach konsumen. Terus, perkembangan teknologi memungkinkan untuk meningkatkan inovasi baru dalam produk dan meningkatnya konsumen di lower segment. Untuk Freds itu kompetisinya sangat ketat dan perilaku dan selera konsumen itu sulit untuk diprediksi. Selanjutnya ada analisis eksternal menggunakan Porter 5 Forces Analysis. Yang pertama ada threats of new entrants dengan tingkat yang rendah. Kenapa? Karena pendatang baru itu sulit untuk meraih skala ekonomi. Selanjutnya ada capital requirement dan capital expenditure yang tinggi, dan juga kebijakan pemerintah, licensing, dan persyaratan legal yang rumit. Selanjutnya ada bargaining power of suppliers. Ini rendah, kenapa? Karena Mondelez memproduksi bahan bakunya sendiri melalui partnership dengan peternakan atau perkebunan atau pertanian. Selanjutnya ada bargaining power of buyers, itu tinggi, kenapa? Karena konsumen sangat demanding dan konsumen itu ingin penawaran terbaik dengan harga yang terendah. Selanjutnya ada threats of substitute products or services, itu rendah juga, kenapa? Karena produk pengganti itu masih cenderung sedikit, kalaupun ada itu dengan kualitas yang baik biasanya cenderung mahal. Selanjutnya ada rivalry among the existing competitors, itu tinggi, kenapa? Karena banyak kompetitor sejenis yang lebih kuat dan punya market share yang lebih besar. Terus fixed cost yang dibutuhin itu rendah, jadi banyak perusahaan yang produksi dalam jumlah yang banyak. Terus exit barrier itu tinggi, jadi banyak perusahaan yang tetap produksi meski dengan keuangan yang menipis. Jadi dalam proses supply chain-nya, Mondelez menggunakan end-to-end supply chain, yaitu seluruh prosesnya terintegrasi dari awal sampai akhir. Jadi berawal dari supplier yang merupakan partnership dengan Mondelez sampai ke customer. Nah, dalam prosesnya itu Mondelez membangun consumer-centric supply chain yang terintegrasi dan tersinkronisasi dengan demand konsumen, sehingga mampu memberikan layanan yang tepat. Tetapi ternyata biaya inventory Mondelez ini trennya meningkat dari tahun 2020. Berikut adalah rekomendasi strategi untuk Mondelez sesuai dengan analisis yang sudah dilakukan. Yang pertama, meningkatkan research, baik itu market research maupun product research. Market research ini penting untuk dilakukan Mondelez supaya Mondelez itu tahu kondisi supply dan demand, jadi nggak overproduction. Nah, selanjutnya product research juga penting supaya Mondelez bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas produknya dan juga mampu melakukan inovasi. Selanjutnya, fokus pada diferensiasi dan inovasi produk yang sustainable. Kenapa? Supaya konsumen itu nggak berpindah ke kompetitor dan juga mengurangi daya tawar pembeli. Selanjutnya, melakukan strategi cost leader, yaitu memiliki biaya operasi yang paling rendah. Hal ini karena supply chain yang dimiliki oleh Mondelez itu sudah terintegrasi dan juga Mondelez ini sudah unggul dari sisi supply. Selanjutnya, melakukan marketing, yaitu kolaborasi dengan kompetitor atau pemberian diskon. Kolaborasi dilakukan agar Mondelez mampu meraih market yang dimiliki oleh kompetitor sekaligus meningkatkan kemampuan kompetisinya. Untuk pemberian diskon dilakukan agar Mondelez dapat meraih pasar. Selanjutnya, melakukan strategi customer